Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 32. Cerita dimulai, tiba-tiba saja Wonwi terdiam ketika Hayeon yang berbisik kepadanya. Pastinya kau sangat senang dan puas karena kau telah dipilih oleh wanita cantik sepertinya. Benar saja, Hayeon menatap Wonwi dengan senyuman yang mengintimidasi. Di dalam hatinya Wonwi berkata, nada bicaranya sangatlah dingin yang menusuk langsung ke jantungku. Apakah aku harus memberinya sebuah penjelasan? Di sampingnya Sodam berkata, terima saja nasibmu, karena mau apapun kau jelaskan, tetap saja semuanya telah terlambat. Wonwi pun bertanya kepada Sodam apa yang ia maksud dengan terlambat, sedangkan Wonwi harus mengatasi masalah ini. Akan tetapi, tiba-tiba saja Wonwi menyadari kalau semua orang yang ada di sana telah menatapnya dengan tatapan yang penuh kedengkian. Wonwi pun berkata, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Berdasarkan dari tatapan yang aku rasakan, aku rasa memang sudah terlambat untuk menjelaskan semua ini. Dengan nada yang ketus, Hayeon berkata, kalau begitu sudah diputuskan kalau Samayung akan pergi bersama dengan wakil komandan skuad. Jadi mari kita pergi sekarang juga. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hayeon, Wonwi bergumam. Dia bahkan tidak memanggil namaku, melainkan hanya memanggilku dengan wakil komandan skuad. Wonwi menatap kepada Samayung dan ia berkata, sebaiknya aku harus mengajarimu mulai dari awal. Dan dengarkan aku baik-baik, dalam situasi yang seperti ini berhentilah terlalu dekat denganku. Di sampingnya, Sodam pun mencoba untuk menggoda Wonwi dengan mengatakan, Wonwi, apakah kau lelaki yang dikebiri sampai-sampai kau tidak begitu tertarik kepadanya? Dia memang sangatlah cantik kalau dinilai dari reaksi semua orang yang memandangnya. Akan tetapi kau sama sekali tidak bereaksi apapun. Jadi aku bertanya-tanya, apakah kau memang dikebiri? Dengan kesalnya Wonwi berkata, dasar bajingan, tentu saja aku masihlah normal. Sodam pun kembali berkata, tetapi lelaki normal pasti akan bertingkah seperti itu. Coba kau lihat idiot itu, dia mencoba untuk terlihat keren. Benar saja, dengan senyuman yang menawan Juabek berkata, wahai nona cantik, namaku adalah Juabek dan aku rekan dari seperguruan wakil komandan skuad Wonwi. Melihat tingkah Juabek, Wonwi berkata, lelaki seumurannya sudah pasti ingin terlihat bagus ketika berhadapan dengan seorang perempuan. Namun aku cuman sadar kalau di hidupku yang dulu bahwa kecantikan bukanlah segalanya. Yang aku tahu cuman ada beberapa wanita jujur yang ada di dunia murim. Semakin cantik ataupun tinggi statusnya, maka dia akan semakin pemilih dengan siapa ia akan berinteraksi. Nantinya mereka akan memikirkan keuntungan dari hubungan mereka. Jadi aku menyadari kalau penampilan seorang wanita tidaklah terlalu berarti. Mendengar ocehan Wonwi yang panjang lebar, Sodam hanya tertawa dan berkata, apakah itu sebuah pengalaman karena kau pernah dibuang oleh wanita cantik di hidupmu yang dulu? Sambil menunjuk Juabek berkata, aku masih penasaran kenapa kau memilih untuk bersama dengan si brengsek ini. Dia bahkan memiliki peringkat yang paling rendah di antara semua orang yang bisa kau pilih. Samayung berkata, karena wakil komandan skuadlah satu-satunya yang aku kenal di antara mereka semua. Lalu Wonwi berkata, apakah hanya itu saja? Tetapi berdasarkan tujuanmu yang sebenarnya, seharusnya kau bisa saja memilih kepada Sang Galma. Dengan entengnya Samayung berkata, aku tidak mau ikut bersama dengan elder kedua karena dari tatapan matanya dia sangat menakutkan. Ayahku sudah sangat menyeramkan, jadi aku tidak mau orang yang seram lagi. Di sisi yang lain, setelah mendengarkan perkataan Samayung, Sang Galma berkata, aku memiliki pendengaran yang baik, sampai-sampai terlalu baik untuk kebaikanku sendiri. Kemudian Juabek berkata, Nona, apakah kau tidak takut bahwa master kami jauh lebih menakutkan daripada elder kedua?
Benar saja, di saat itu juga hanya dengan teriakan Sang Evil saja sudah membuat telinga mereka menjadi berdengung. Sang Evil berkata, "Apa yang kalian lakukan sudah cukup untuk bermain-main. Jadi bersiaplah sekarang juga karena kita akan pergi." Seketika itu juga Juabek langsung berlari menghampiri Sang Evil karena Juabek tahu kalau dia terlambat sedikit saja maka tubuhnya akan babak belur. Sambil tersenyum Samayung berkata, "Apa yang dikatakan oleh orang itu sepertinya benar kalau mastermu sangatlah menyeramkan." Di dalam hatinya Wonwi bergumam, "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Semoga saja semua ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan banyak masalah." Waktu pun berlalu begitu cepat, tidak terasa 2 minggu telah berlalu. Cerita berpindah pada markas asosiasi Pedang Bunga Bulan. Terlihat seseorang yang sedang disiksa. Sambil menahan rasa sakitnya ia berkata, "Aku sudah menjalankan misi, meskipun aku kehilangan semua bawahanku, tetapi ini terlalu berlebihan." Akan tetapi, ia langsung berteriak kesakitan ketika tubuhnya telah disiksa hanya dengan sebuah telunjuk dari Bloodstar yang namanya masih dirahasiakan. Ternyata orang itu adalah seorang kapten yang telah menyerang pasukan Hayon pada tebing curam beberapa minggu yang lalu. Lalu Bloodstar itu berkata, "Sudah aku bilang untuk hanya menjawab pertanyaan yang aku berikan kepadamu. Aku tidak berbohong dengan yang aku janjikan. Tetapi kau telah gagal dalam menjalankan misi dan kau melarikan diri hanya seorang diri." Sambil menusukkan telunjuknya, Bloodstar itu kembali berkata, "Kau memang pantas mendapatkan hukuman yang seperti ini." Dengan lirihnya kapten itu berkata, "Aku mohon ampuni aku." Kau pun bahkan tidak mengatakan kalau di antara mereka bahwa Elder kedua ada di sana. Di sisi yang lain, Yang begitu tertarik ketika ia mendengar kalau kapten itu telah berhasil membunuh Wonwi seperti yang diperintahkan kepadanya. Namun setelah mengatakan itu, kapten itu pun langsung tersungkur dan mati seketika setelah disiksa oleh Bloodstar. Namun Bloodstar itu langsung terdiam ketika sebuah pedang telah terbang melewati wajahnya. Lalu dengan santainya Yang berkata, "Mengapa ceritanya telah berbeda, tidak seperti yang kau rencanakan?" Bloodstar itu pun berkata, "Saya rasa di sini ada kesalahpahaman. Saya mengatakan kalau Evil sang Elder keempat akan berlutut di kaki Anda." Terlihat Bloodstar itu hanya tertunduk ketika yang menatapnya dengan tatapan yang tajam sembari berkata, "Apakah itu telah terjadi?" Di dalam hatinya Bloodstar itu berkata, "Apakah ini karena bajingan itu?" Nona muda menyadari bahwa rencananya telah hancur. Tetapi Nona muda terlihat bukannya marah, namun dia sepertinya tertarik kepada Wonwi. Kalau aku pikir-pikir lagi, 1 tahun yang lalu dia juga sangat tertarik kepada seseorang yang berhasil memblokir serangannya. Apakah orang itu adalah Wonwi? Sangat masuk akal kalau Nona muda sangat ingin memiliki orang yang berbakat seperti Wonwi itu berada di pihaknya. "Ini adalah kesalahanku. Aku diminta untuk membunuh salah satu dari murid Sang Evil jika dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa kami dapat merebut sesuatu yang penting baginya kapanpun kami mau. Tetapi aku tidak menyangka kalau ternyata muridnya lah yang sudah menarik perhatian Nona muda. Dulunya mungkin berbeda, tetapi Nona muda telah melampauiku sejak setengah tahun yang lalu. Bahkan sekarang dia jauh di atasku. Itu karena di dalam nadinya telah mengalir darah Blood Demon sang penguasa kultus ini." Terlihat Bloodstar itu menaruh pedang yang tepat di lehernya. Lalu ia berkata, "Jika Anda ingin, maka saya dapat memberikan kepala saya kepada Anda sebagai penebusan dosa atas kesalahan saya." Menanggapi akan hal itu, yang berkata, "Sangat disayangkan, padahal dia orang yang cukup berguna. Tetapi hentikan omong kosong ini dan letakkan pedang itu." Tiba-tiba saja dari arah belakangnya terlihat seseorang yang memberikan sebuah kabar yang sangat penting. Ia berkata bahwa faksi tak tertandingi telah memutuskan tali aliansi mereka dengan kelompok aliansi Murim. Ketika melihat Bloodstar itu yang terkejut, yang berkata, "Apa yang membuatmu menjadi terkejut? Bukankah hal yang seperti ini pasti akan terjadi?"
Dengan tatapan mata yang penuh ambisi, Yehyang berkata, "Jadi inilah saatnya kita akan memulai pergerakan." Cerita berpindah 1 bulan setelah meninggalkan lembah darah. Terlihat Wonwi yang berdiri di bawah tebing-tebing yang curam yang berada pada wilayah Guizhou. Awalnya ini merupakan tempat di mana Sang Evil bersiap untuk membangun pasukannya. Akan tetapi karena Sang Evil telah memilih untuk mendukung Hayon, kami pun menggunakan tempat ini sebagai markas kami yang sekarang. Dengan berakhirnya aliansi antara faksi tak tertandingi dengan kelompok aliansi Murim yang terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan, maka perebutan kekuasaan di dalam kultus Blood telah dipercepat. Diketahui bahwa Hayon telah berkeliling pada sekitar dataran tengah selama belasan tahun hanya untuk menghindari kejaran Yehyang. Tetapi untuk sekarang dia telah membentuk pasukannya sendiri dengan 2 orang Elder dan juga Blue Star ke-6. Hayon menggunakan keuntungan itu untuk mengirim pesan kepada Elder ketiga dan juga Blue Star kedua. Sementara itu, aku pun mulai melatih para seniman bela diri yang ditempatkan di bawah komandoku. Benar saja, semua orang yang berlatih di bawah komando Wonwi telah berlari dengan sangat kuat, sehingga membuat mereka merasa hampir mati karena kelelahan. Dengan santainya Wonwi berkata, "Seharusnya kalian tidak kesulitan untuk sampai seperti ini hanya karena berlari ke atas puncak lalu turun kembali. Asal kau tahu, dulunya aku berlari bolak-balik setiap hari di tebing itu sambil berburu makanan untuk Sang Evil." Kemudian dari arah belakangnya terdengar Juabek yang berkata, "Wonwi, kau telah dipanggil, jadi cepatlah karena mereka mengatakan kalau ini sangatlah penting." Di dalam hatinya Wonwi berkata, "Mengapa mereka berdua ikut dipanggil? Aku tidak bisa menebak apa yang mereka inginkan dari kami bertiga." Sebelum Wonwi pergi, ia pun memanggil Samayung untuk menggantikannya dalam melatih pasukan Wonwi karena Samayung saat ini telah menjadi seorang kapten. Lalu Wonwi berkata, "Aku percaya kepadamu karena kau adalah seorang kapten yang sangat kompeten." Setelah kepergian Wonwi, Samayung berkata, "Apakah kalian dengar kalau komandan telah percaya kepadaku?" Terlihat mereka semua menjadi pucat ketika Samayung yang berkata, "Yang aku lihat kalian telah beristirahat dengan waktu yang cukup, jadi mendakilah tebing itu sekali lagi. Dan apabila kalian menolak apa yang aku perintahkan, maka bersiaplah kalau kepala kalian akan terpisah dengan pedang ini." Beberapa saat kemudian, Monwon berkata, "Kami sudah mendapatkan balasan dari Elder ketiga dan juga Blue Star kedua. Isinya memang berbeda, tetapi secara tidak sengaja mereka telah menawarkan persyaratan yang mirip." Blue Star kedua mengatakan kalau dia tidak ingin menjadi bawahan dari seseorang yang tidak memenuhi syarat. Dan Elder ketiga juga mengatakan kalau dia akan mengakui orang yang mewarisi peran pemimpin kultus Blood melalui sarana yang tepat. Di dalam hatinya Wonwi berkata, "Aku mencoba memahami maksud mereka. Mereka memanggil kami bertiga ke sini, tradisi kultus Blood dan juga faksi ortodok. Apakah ini artinya?" Benar saja apa yang difikirkan oleh Wonwi. Ternyata mereka bertiga akan pergi kepada aliansi Murim untuk mencuri pedang Blood Demon yang disimpan oleh aliansi Murim. Pedang itu dikenal sebagai pedang Blood Demon, sebuah peninggalan yang dimiliki oleh kultus Blood yang juga merupakan sebuah simbol dari sang pemimpin kultus ini. Pedang itu mendapatkan sebuah julukan sebagai pedang langka sang malapetaka karena pedang itu selalu saja menyebabkan pertumpahan darah. Pemilik terakhirnya, Blood Demon yang ke-15, telah kehilangan pedangnya selama perang besar antara ortodok dan juga unortodok yang terjadi 20 tahun yang lalu. Diketahui bahwa aliansi Murim menyimpan pedang itu pada markas pusat mereka. Bahkan sebelum aku regresi, kultus Blood telah mengirimkan banyak orang untuk merebut kembali pedang itu. Namun tidak ada satu orang pun yang berhasil mendapatkan pedang itu. Bahkan mereka pun semua telah terbantai dan mati di tempat itu. Jika kau bertanya sepenting apa pedang itu, maka aku menjelaskan kalau pedang itu adalah sebuah simbol dari kekuatan dan juga sejarah.
Contohnya seperti Green Jet Buddha yang dimiliki oleh Shaolin, lalu tongkat bambu yang dimiliki oleh sekte pengemis, dan juga Taiji pedang pencerahan yang dimiliki oleh Wudang. Semua peninggalan sekte itu adalah harta karun penting yang mewakili mereka masing-masing. Dengan jatuhnya benda itu kepada aliansi Murim, maka itu telah membuat kultus Blood pada dasarnya telah kehilangan sebuah simbol kekuatan. Dengan kata lain, apabila kita berhasil merebut kembali Blood Demon, maka kita mendapatkan simbol kekuatan kita lagi. Dengan penuh bersemangat, Yuabek berkata, "Kalau begitu, apakah kita akan menginvasi aliansi Murim? Jujur saja, aku sudah tidak sabar untuk menghajar mereka semua." Sang Evil pun berkata, "Dasar bodoh, kalau memang semudah itu, pastinya sudah kami lakukan sejak dari dulu. Jadi kita akan menggunakan metode yang berbeda. Wonwi, apa menurutmu mengapa Elder ketiga dan juga Bluster kedua meminta syarat seperti ini?" Di dalam hatinya Wonwi berkata, "Mengapa semua orang menatapku dengan tatapan yang seperti itu?" Wonwi pun berkata, "Aku tidak sepintar itu sampai-sampai bisa menebak tujuan mereka. Namun aku memiliki 3 tebakan atas apa yang telah terjadi. Yang pertama adalah melalui permintaan yang mustahil, mereka akan menolak kita dengan alasan yang berputar-putar. Lalu yang kedua, ini adalah peluang untuk Anda, nona muda, untuk meninggalkan sebuah kemungkinan kecil, tetapi ini adalah yang terendah." Sebenarnya sejak dari awal Elder ketiga sudah dengan jelas menyatakan niatnya kepada Elder kedua. Satu pesan saja tidak akan mengubah pikirannya. Dan tebakanku yang ketiga adalah sebuah jebakan. Namun kita tidak bisa mengabaikan ada sebuah kemungkinan kalau mereka berdua sudah berpihak kepada Yehyang. Kalau aku menjadi Yehyang, aku akan menggunakan ini untuk memasang sebuah jebakan, dan itu bisa menjadi rencana untuk membuat kita menfokuskan pasukan kita ke suatu tempat yang tidak penting. Mereka bisa saja menargetkan momen ketika kita berpencar untuk mendapatkan kembali Blood Demon, atau bisa jadi mereka menargetkan berkurangnya jumlah pasukan kita karena telah gagal mendapatkan Blood Demon. Mendengar penjelasan Wonwi, Monwon pun berkata, "Kau cukuplah bijak, tidak kusangka kau bisa memikirkan semua kemungkinan itu hanya dengan informasi yang kami berikan. Kami juga akan berpikir kalau kita membutuhkan lebih banyak informasi untuk opsi ketiga itu." Kemudian Monwon memberikan sebuah pesan yang mana itu adalah pesan yang dikirim Elder ketiga untuk Elder kedua. Elder ketiga menuliskan kalau dia akan netral sampai pertengahan musim gugur. Jika Yehyang telah berhasil mendapatkan Blood Demon, maka aku tidak bisa lagi tetap netral. Wonwi pun berkata, dari apa yang ditulis oleh Elder ketiga, itu artinya bahwa Yehyang telah mengincar pedang Blood Demon. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.